Nah, sekarang apakah orang rajin pasti sukses dan orang malas pasti gagal? Wah, teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Andi di sini. Ya, jadi hari ini kita akan membahas topik yang cukup klasik, yaitu apakah orang rajin pasti bisa sukses? Rajin dan malas itu banyak dikaitkan sebagai sebuah kekuatan dan sebuah kelemahan. Oke, orang rajin dianggap orang yang punya kelebihan. Kelebihannya dia yaitu rajin. Orang yang malas itu dianggap punya kelemahan, yaitu kelemahannya dia adalah malas. Nah, sekarang apakah orang rajin pasti sukses dan orang malas pasti gagal? Belum tentu. Nah, itu kalau jawaban saya sih belum tentu. Kalau orang rajin itu bisa memanfaatkan kekuatannya dia dengan baik, dengan cara yang benar, maka dia bisa sukses. Tapi sebaliknya, orang malas pun kalau dia memanfaatkan kemalasannya dia dengan baik, ya itu juga bisa sukses. Aneh ya. Nah, sekarang kalau kita bicara rajin, dan tidak usah dibahas terlalu dalam lah ya, karena pasti dari kecil juga kita sudah diajari kalau mau sukses ya harus kerja yang rajin. Oke, tapi kalau kita kerja rajin tok tapi tidak kerja pintar, ya mohon maaf ya, tukang beca juga rajin. Pagi-pagi nunggu penumpang segala macam. Tapi kalau di kota besar kan penumpangnya sudah sulit ya untuk ditemukan penumpang yang mau naik beca misalnya. Ya, jadi kalaupun dia rajin pagi-pagi buta sudah pergi. Jadi kalaupun dia rajin pagi-pagi buta sudah pergi, juga kemungkinan besar hasilnya pun tidak maksimal karena tempatnya dia bekerja tidak memiliki potensi yang cukup bagus di zaman sekarang. Mungkin kalau zaman tahun 50-60an sana banyak lah ya orang pakai jasanya tukang beca. Oke, itu yang pertama. Jadi rajin itu harus, dan tempatnya kita bekerja pun juga harus punya potensi yang bagus untuk menunjang supaya kekuatan kita yang rajin itu tidak terbuang sia-sia. Sekarang kita bahas yang paling menarik. Jadi bagaimana orang males itu bisa sukses. Jadi begini, kalau orang males itu kan tujuan hidupnya kalau bisa santai-santai, ya toh? Santai-santai, relax, tidur-tiduran dan dapat duit. Ya itu jadi sebenarnya saya termasuk golongan orang yang males juga. Ya, jadi cuman saya mau memanfaatkan kelemahan males saya itu untuk menjadi sebuah motivasi. Nah, jadi motivasinya bagaimana? Jadi saya kerja dulu di masa muda saya. Oke, ya masih belum 30 tahun, ya masih muda lah ya. Jadi di masa muda saya ini saya mau kerja keras dulu. Supaya apa? Supaya di masa depan, katakanlah umur 40, 45, nah saya tidak usah lagi bekerja keras. Jadi umur 30-an sampai umur 40, 10 tahun bekerja keras, beli aset sebanyak-banyaknya, dan nanti asetnya disewakan semua dengan harapan bahwa umur 45 sudah terwujud kehidupan saya yang santai, relax, menikmati hidup, tapi duit masuk gitu loh. Jadi kadang-kadang sebuah kelemahan pun kalau kita bisa memanfaatkannya dengan benar, itu akan menjadi sebuah motivasi yang cukup menggugah semangat dalam hati. Jadi salah satu dream saya adalah umur 45 ya kan, punya jumlah properti sesuai dengan jumlah umurnya. Jadi umur 45 punya 45 properti, di mana propertinya disewakan semua, dan saya hidup ya tinggal santai gitu loh. Jadi nggak usah kerja aktif lagi menukarkan saya punya waktu dan tenaga untuk menghasilkan uang. Jadi yang namanya passive income itu adalah erat kaitannya dengan yang namanya aset. Nah, aset itu bisa berbentuk properti dan bisa berbentuk manusia, bisa berbentuk saham dan lain sebagainya. Jadi misalnya kita punya properti ya, punya kos-kosan, atau kita punya apartemen, atau kita punya rumah. Lebih dari satu jumlahnya tentunya ya. Karena kalau cuma punya satu ya, itu kan yang buat kita tinggali sendiri, nggak mungkin bisa menghasilkan uang dari sana, ya kan? Jadi kalau kita punya properti, ketika kita sewakan sama orang, ya kita santai-santai pun tiap bulan kita tetap dapat income. Sebentar ada mobil. Brisa, sini. Minggir sebelah kiri, ada mobil. Oh. Oke. Oke, mobil sudah lewat. Yuk. Nah, begitu pula sebaliknya kalau misalnya kita punya saham di suatu perusahaan, misalnya kita punyanya dalam jumlah besar. Enggak tak ikut kok. Brisa, jangan sok galak gitu tuh. Nah, jadi misalnya kita juga punya sahamnya dalam jumlah yang cukup besar tentunya. Setiap tahunnya kalau kita punya saham kan akan mendapatkan yang namanya dividen. Nah, jadi perusahaannya itu tetap bekerja, pegawai dari perusahaan itu tetap masuk kantor, memproduksi sesuatu dan menjual sesuatu.
kitanya sebagai pemilik saham ya santai aja di rumah. Yaitu namanya passive income. Oke. Lalu ada aset lagi yang berbentuk manusia. Nah, biasanya kalau manusia nih, kalau kita bekerja seperti agen properti atau agen asuransi atau kerja dalam bidang multi level, makanya saya paling seneng dari muda itu namanya multi level. Kenapa? Karena multi level adalah satu-satunya aset yang kita bisa bangun dengan modal yang sangat kecil. Ya, cuma entah mengapa ya sampai detik ini masih belum ketemu multi level yang pas di hati. Ya mungkin suatu hari bisa ketemu ya, kita nggak ada yang tahu. Ya, jadi ketika kita punya aset kalau multi level itu dalam bentuk manusia, ya kan? Jadi kita punya downline atau punya grup, mereka bekerja mempresentasikan sesuatu peluang bisnis kepada teman-temannya. Kita pun juga membimbing mereka. Suatu hari mereka bisa membimbing orang lain. Nah, titik di mana kita sudah memiliki grup yang bisa membimbing orang lain, saat itulah pekerjaan kita sudah berkurang. Ya, jadi sudah lumayan bisa santai menikmati masa tua atau menikmati masa rileks, dan penghasilan tetap masuk. Karena grup di bawahnya kita, generasi kedua, generasi ketiga akan mengajarkan ke generasi keempat, kelima, seperti itu seterusnya. Ya, seperti itu. Jadi, teman-teman, kalau kalian sekarang merasa sudah kerja keras, bisa kamu ngising kok di tengah jalan. Bentar ya. Kalau kalian bawa jalan-jalan anjing ya, inget kemana-mana harus bawa plastik. Kalau kalian nggak bawa plastik nanti mencemari lingkungan. Saya bersih-bersih dulu. Nah, jadi buat teman-teman yang misalnya sekarang kalian adalah kondisinya kalian super sibuk, dari pagi buta bekerja sampai malam, tetapi kalian tidak mendapatkan hasil yang bisa memuaskan kalian, yang bisa membuat kalian merasa cukup. Nah, karena hasil besar atau kecil kan tiap orang relatif ya loh. Dan kalian tidak bisa melihat di masa depan pekerjaan itu bisa berpotensi untuk memberikan kalian potensi income yang bisa buat kalian seneng, ya waktunya ganti kerjaan. Loh iya toh, kalau kalian menyia-nyiakan waktu ya pagi siang malam setiap hari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan kalian sejak sekarang pun tidak puas dengan income-nya kalian, dan kalian tidak bisa melihat potensi di masa depan kalau income-nya kalian bisa menuju ke angka yang bisa memuaskan kalian. Ya terus kenapa kok mesti buang-buang waktu di hal tersebut bertahun-tahun? Waktu jalan terus, umur manusia juga terbatas ya. Kalau zaman sekarang kan usia tidak mengenal umur ya, maksudnya ada umur 40, 50, ada 60, 70 ya, syukur-syukur kalau bisa 80, 90. Tapi ya maksudnya tuh dalam arti jangan sia-siakan kita punya waktu yang tidak bisa kembali ini. Jangan sia-siakan kita punya waktu untuk melakukan sesuatu kegiatan yang menyita banyak tenaga, waktu dan pikirannya kita, tetapi tidak memiliki potensi untuk bisa membuat kehidupan kita lebih baik. Jadi semoga kalian bisa mengevaluasi apa yang kalian lakukan saat ini. Seandainya memang berpotensi ya ditekuni saja terus suatu hari sampai indah pada waktunya. Dan kalau kalian melihat tidak ada potensi akan sesuatu yang kalian kerjakan saat ini, sudah waktunya ganti kerjaan. Oke, kalau begitu teman-teman, sekian video saya pada hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.